Selamat datang di podcast Orang Kita. Berbicara tentang Nusa Tenggara Timur, tentu saja tidak hanya di daratan NTT dan pulau-pulau yang melingkupinya, tapi juga ada di diaspora. Diaspora Jabodetabek, salah satu yang besar yang punya pengaruh luar biasa terhadap keberadaan masyarakat NTT di Provinsi NTT tentu saja. Dan cukup banyak organisasi yang melingkupi, yang membidangi, yang mewadahi kepentingan dan urusan-urusan NTT di Jabodetabek. Salah satu organisasi yang mengemuka, yang cukup menonjol adalah Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur, FPNTT. Sejauh mana kiprah FPNTT bagi masyarakat NTT di diaspora di Jabodetabek dan diaspora NTT di beberapa wilayah tanah air, kita akan berbincang dengan Ketua Forum Pemuda NTT Indonesia, Kakak Adindale, di podcast Orang Kita. Selamat sore, Kakak. Selamat sore, Om Nando. Aduh, senang sekali nih, Kakak. Kakak punya nama besar nih, sudah sering saya dengar. Tapi baru kali ini bisa bertemu di podcast Orang Kita. Saya pikir tidak terlalu penting nama besar itu. Yang paling penting itu adalah fungsi. Fungsi yang sesungguhnya. Tapi nama besar itu dapat mendorong banyak hal baik. Benar sih, tapi kalau nama besar fungsinya juga tidak maksimal, saya pikir juga tidaklah berarti apa-apa. Siap. Baik, Kakak Adi. Kakak Adi ini punya nama banyak nih. Ada yang menyebut Kakak Adi sebagai pendeta lah, Kakak Adi sebagai senior yang memahami hal-hal Alkitabiah, dasar-dasar biblis, pernah mengurusin banyak hal, termasuk menjadi ketua FPNTT. Ingin dikenal sebagai siapakah sosok Kakak Adindale ini? Saya pengen menjadi jati diri saya sendiri gitu kan. Karena setiap orang itu kan terpanggil dengan destinasinya masing-masing gitu, Om Nando. Jadi kalau kita berada di panggilan kita sesuai dengan fungsi, kita akan menjadi maksimal bagi banyak orang, terkhususnya kita masyarakat NTT. Yeah. Gitu, Om Nando. Baik. Tahan dulu, Kakak Adi. Kakak Adi ini menarik. Kalau saya sempat ngobrol dengan beliau beberapa kali sebelumnya, sebelum ke podcast Orang Kita ini, perjalanannya luar biasa, menarik. Sejak dari masa kecil, SD-nya pindah-pindah, saudara-saudara sekalian. Di ND, SMP, kemudian SMA juga sama, kemudian merantau ke Jawa. Tentu saja pengalaman-pengalaman itu yang kemudian menjadikan sosok Kakak Adindale saat ini yang memimpin ratusan ribu masyarakat atau tim yang tergabung dalam Forum Pemuda NTT. Kita lanjutkan, Kakak. Siap. FPNTT, apa guna sih, Kak? Sudah terlalu banyak forum-forum sejenis ini. Pentingkah organisasi seperti itu, Kakak? Jadi dari awal mula waktu 2016 ya, Forum Pemuda NTT itu lahir dari jalanan, dari warung kopi biasa di pinggir jalan di Pecenongan. Dengan beberapa kita anak-anak NTT. Memang waktu itu terpanggil pada saat pilkada ya, pilkada DKI ya. Waktu itu kita lihat bahwa paslon Ahok Jarot ya itu dizolimi atau akhirnya kita bersama-sama ada saya waktu itu, terus ada almarhum Natalis Krais Dura ya, ada Teja juga, terus ada Paskalis Towari, terus ada Om Gais ya, Pedro Gais Mbipi, dengan ada Richard Diaz itu kan. Akhirnya dari waktu itu kita bersama-sama punya keinginan untuk memulai suatu perjalanan hidup yang sebenarnya sih itu situasional ya. Tapi karena memang kita punya kerinduan waktu itu, almarhum sempat bilang bahwa kita harus mulai. Dan akhirnya waktu itu kita secara bersama-sama saya didaulat. Terus pertemuan kedua itu waktu itu saya ada buka kantor juga di Roksimas. Pertemuan kedua akhirnya kita mulai mengundang semua teman-teman dari wilayah-wilayah lain, dari Timor, dari Alor, dari Sumba. Akhirnya kita tergabung. Di situ cikal bakal kita memulai organisasi ini dengan memang belum mengerti apa-apa tentang organisasi, tapi kita mau belajar ya, learning by doing lah. Akhirnya pada waktu itu
kita mulai pelan-pelan belajar. Akhirnya kita memulai dulu dari waktu Ahok Jarot itu, tapi semakin ke sini, malah lebih konsentrasinya ngurus ke persoalan-persoalan anak-anak diaspora NTT kayak human trafficking, terus permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Jadi konflik-konflik horizontal antara sesama kita ataupun dengan suku-suku lain. Nah, itulah yang kita mulai coba mengerjakan secara bersama-sama dengan kesadaran secara bersama-sama, Om Nando. Dan akhirnya waktu itu cikal bakal itu mulai sampai dengan detik ini sudah hampir 7 tahun lah kita berjalan seiring berjalannya waktu. Memang waktu itu karena ketidakmengertian kita bagaimana cara mendaftar organisasi ini, jadi kita coba meminta tolong ke beberapa teman-teman yang mengerti hukum. Jadi hampir 3 bulan itu kita perpanjang izin di Kemenkumham itu dengan nama Forum Pemuda NTT. Tiap 3 bulan kita perpanjang, 3 bulan kita perpanjang. Namun pada tahun kalau nggak salah 2020 ya, ketika kita sudah mau legalkan secara resmi, kita daftar ulang kembali, sudah nggak bisa lagi pakai identitas kedaerahan. Jadi itu sudah tidak bisa diterima di Kemenkumham. Jadi akhirnya ada beberapa pilihan nama waktu itu yang kita coba ajukan dengan teman-teman, ajukan dengan semua pengurus-pengurus ajukan, dan mengerucut ke satu nama, yaitu Forum Pemuda Cendanawangi. Oke. Ya, jadi yang terdaftar di Kemenkumham itu Forum Pemuda Cendanawangi, tetapi di dalam ADRT Forum Pemuda Cendanawangi adalah Forum Pemuda NTT. Begitu, Om Nando. Oke. Jadi nggak ada masalah ya antara Cendanawangi dan NTT. Oh, tidak ada masalah. Tetap orang-orangnya itu aja, kayak orang kita gini, sesuai. Siap. Itu berarti yang podcastnya Om Nando ya. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu tercatat sebagai bergerak di bidang apa saja, Kak? Di bidang sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Di situ juga kita juga ada mengurus tentang kebudayaan, terus pendidikan juga di situ. Begitu. Saat ini sudah berapa anggotanya? Boleh tahu, Kakak? Memang kita tidak kita tidak menyimpulkan per wilayah masing-masing. Tetapi karena memang kita terhimpun secara bersama-sama itu, jadi memang sampai saat ini belum kita daftarkan seperti sesuai dengan ada kartu anggotanya apa seperti begitu. Tapi nanti untuk kedepannya kita sudah mulai akan persiapkan juga begitu. Memang sudah dianjurkan sama beberapa teman-teman. Tapi dalam satu hal tuh kita takut disalahgunakan fungsi itu, Pak Nando. Jadi menurut kita secara bersama-sama, jadi setiap orang NTT di mana saja, terus atau misalnya dia sudah jadi orang NTT campuran gitu, kayak misalnya papanya NTT, mamanya dari suku lain, dia bisa juga ikut. Semuanya ikut ada di dalamnya begitu. Forum Pemuda, berarti ada batasan umur maksimal atau minimalnya untuk menjadi anggota? Tidak ada batas maksimal ya. Maksud umurnya, batasnya kan? Umurnya saya pikir sama juga seperti dengan forum Pemuda Pancasila ya, yang sampai saat ini juga Pak Yapto juga masih jadi ketua, padahal beliau meskipun juga tidak pemuda lagi ya? Tidak pemuda lagi. Saya pikir ini sepertinya fungsi dan semangatnya itu, Pak Nando. Jadi determinasinya juga harus tinggi untuk melayani kita punya saudara diaspora di mana saja gitu. Jadi Forum Pemuda ini jangan dimaknai pemuda itu sebagai range umur antara 18 tahun hingga usia produktif sekitar 40 sekian, tapi semangat mudanya itu. Semangat mudanya itu. Oke. Dan semangat muda tadi ditampilkan dalam organisasi FP dalam bentuk apa saja? Kegiatannya seperti bisa diuraikan. Ya, contoh ya seperti kita barusan pulang juga dari Flores Timur, Om Nando, karena kejadian bencana erupsi Lewotobi itu. Karena memang tahun lalu itu kita melantik pengurus yang ada di kampung sendiri di Kupang. Dan akhirnya kegiatan perdana teman-teman kita di Kupang itu, yaitu menolong saudara-saudara kita yang terkena bencana erupsi Lewotobi itu.
Apa bentuk bantunya, apa bentuk donasi kah? Kita donasi dari teman-teman yang ada di Bali, pengurus-pengurus yang ada di Bali, juga dengan pengurus-pengurus dan semua anggota yang ada di Jakarta dan juga yang ada di Kupang. Jadi itu supporting, dan juga teman-teman bersaudara mereka yang ada di DPD Malang Raya. Mereka sempat ngamen juga di gereja di Malang itu, mengumpulkan dana, dan mereka juga support buat kegiatan untuk erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur itu. Kakak, salah satu tantangan organisasi seperti FP dan organisasi-organisasi jenis adalah kekuatan uangnya, modalnya. Dari mana dapat duitnya? Karena cukup banyak yang hanya jatuh bangun, tergantung pengurusnya saja. Pengurusnya lagi dapat duit, organisasi jalan. Pengurusnya lagi bokeh, ya udah organisasi untuk sementara berhenti dulu. Saya pikir ini FP NTT? ada Forum Pemuda NTT ini berjalan, saya cerita sedikit pengalaman-pengalaman ini. Ada banyak malaikat tak bersayap yang Tuhan kirim juga untuk menolong banyak perjalanan organisasi ini. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu di saat kita butuhkan gitu kan. Apalagi untuk kebutuhan untuk menolong orang banyak begitu kan. Saya pikir kredibilitas kita itu yang harus dijaga, Om Nando. Banyak teman-teman juga yang mau support. Tetapi jangan sampai mereka support ke salah orang begitu, Om Nando. Jadi memang saya sadar betul akan hal itu, sehingga ketika ada banyak kegiatan itu, ada satu bendahara yang memang harus mengurus secara rutin itu. Jadi saya sendiri tidak mau pegang uang, Om Nando. Jadi serahkan langsung ke bendahara supaya mengelola, supaya disalurkan pada tempat yang pas, the right man on the right place begitu. Menarik soal reputasi, kredibilitas para pengurusnya. Karena berbicara soal uang kadang-kadang juga betul. Bisa menjadi masalah yang kemudian kendala juga. Oke, jadi berbasis proposal juga kepada pengusaha, politisi kah? Ada juga beberapa, ada juga tidak dari. Banyak juga teman-teman saya juga yang support. Ya, salah satu ada Bernard juga yang ada di sini juga, dan teman-teman mereka yang support sehingga kita bisa jalan. Baik, tadi kakak juga menyebut bahwa 2016 itu terlibat dalam agenda politik memenangkan Ahok Jarot. Itu kan kalah ya dalam kontestasi tersebut. Kakak tidak takut Forum Pemuda sebagai organisasi yang berbasis kemanusiaan sosial ditarik-tarik ke ranah politik? Atau adakah hal yang bagus dari bermain-main di ranah politik untuk kepentingan sosial kemanusiaan? Tetap Forum Pemuda NTT majoritinya, fungsinya itu di sosial kemasyarakatan. Mengenai hak politik masing-masing setiap anggota dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jadi teman-teman juga bisa memilih organ apa, mungkin dia bikin organ taktis yang baru, begitu, supaya tidak terpecah dan tidak terpola organisasi kita Forum Pemuda NTT. Jadi memang khusus di situ kita hanya ngurus sosial kemasyarakatan, begitu Om Nando. Kalau memang mau bikin organ-organ yang lain ya bikin organ taktis lah, supaya tidak mengganggu kita punya hubungan kemesraan kita sesama anak-anak NTT yang ada di dalam Forum Pemuda NTT itu. Berarti contohnya dalam Pilpres kemarin bisa saja di Forum Pemuda NTT akan ada 3 kelompok yang pendukung 1, 2, dan 3, dan it's okay. It's okay, saya pikir itu lumrah lah. Itu kan hak prerogatif setiap warga negara. Begitu Om. Artinya kemampuan seorang Kakak Adinda sebagai ketua umumnya membuat mereka nyaman dengan pilihannya dia, meskipun Kak Adi mereka tahu misalnya mendukung pasangan tertentu, tapi mereka tidak, berbeda sama Kakak Adi, it's fine. It's fine aja, tidak ada persoalan itu. Kan kita tetap Kakak Adi juga. Siap. Baik Kakak Adi, kita lanjut. Pasti Kakak Adi tadi lihat bahwa membangun atau membentuk organisasi ini kan ada tujuan besar ya. Kan pasti Kakak Adi melihat bahwa orang NTT kita yang datang ke Jakarta, datang ke Jabodetabek nih cukup banyak mengalami kendala-kendala di awalnya. Artinya sulit mencari pekerjaan, sulit mendapatkan akses untuk informasi dan lain-lain, sulit mendapatkan kampus-kampus yang sesuai keinginannya dan lain-lain. Tujuan-tujuan seperti itu kayak menjadi salah satu visi misinya FP NTT kan? Ya, itu salah satu yang sedang kita gelutin. Contoh seperti saat ini kita punya
anggota dan tua-tua yang ada di DPD Malang itu kan banyak juga yang berprofesi sebagai seorang pendidik, ada yang dosen, doktor, ada yang profesor. Mereka juga punya kerinduan lebih juga untuk melayani saudara-saudara yang ada di NTT dan diaspora. Nah, kita juga konsentrasi di situ. Contoh, salah satu kita juga bekerja sama dengan salah satu yayasan yang mengirim anak-anak kita untuk belajar pertanian di Israel, Om Nando. Itu mungkin diberangkatkan nanti kira-kira berkisar bulan Juni nanti sampai bulan Agustus ini. Berapa orang, Pak? Dari kuota kita sekitar 90 orang. Dari teman-teman yang lain itu mungkin ada lebih. Jadi sekarang itu sudah didaftarkan tuh ada hampir sekitar 300 orang. Jadi mungkin nanti akan disaring lagi. Karena memang sesuai dengan kuota yang dikasih oleh pemerintahan Israel. Berarti mereka belajar secara gratis ke Israel? Mereka magang. Oke. Jadi mereka magang di sana selama hampir lebih 1 tahun. Setelah itu mereka akan balik kembali dan mereka akan membawa sejumlah uang pulang untuk sebagai modal mereka. Karena itu upah mereka ketika mereka magang di sana itu. Tapi jujur saya kritik dari program itu karena saya punya ada sepupu jauh di Raja sana yang sudah mengikuti program itu sekitar 5 tahun lalu. Terima kasih Pak Goris Mere yang memproses itu. Tapi setelah pulang tidak ngapa-ngapain juga. Artinya ini kritik juga. Artinya nanti jangan sampai 90 orang, 100 orang, 300 orang yang mereka kayak pergi berliburan ke Israel, ilmunya tidak diserap dengan baik, pulang tidak melanjutkan proses mengelola pertanian dan lain-lain. Kira-kira apa antisipasinya, Kakak? Saya pikir ini kembali lagi kepada masyarakat kita ataupun adik-adik kita atau anak-anak kita yang berangkat ke sana. Banyak juga yang berhasil. Banyak yang berhasil, mereka juga sudah punya lahan pertanian sendiri juga. Mereka berkarya sendiri pun juga dengan sistem tetes air, sistem gurun itu. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, Om Nando. Jadi kalau mereka memang mau tetap mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, pasti akan jalan barang itu. Tapi yang menjadi kendala ketika pulang mungkin upah yang diterima di sana itu tidak difungsikan secara baik-baik sebagai modal usaha. Tapi dia pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa ditunda begitu. Tapi kalau dia pulang dengan modal sekitar hampir 70-80 juta, dia bisa mengerjakan itu kan sebagai sesuatu yang bagus, ya kan dia bisa putar itu untuk menjadi satu usaha buat dia sendiri. Baik Kakak, kita ingin ubah sedikit atau masuk lebih jauh lagi ke dalam FPNTT. Kami dapat informasi bahwa Forum Pemuda NTT ini artinya bisa untuk kemudian digunakan atau apalah untuk kepentingan misalnya melakukan unjuk rasa atau show of force ketika ada isu-isu besar yang berkaitan dengan politik lah, isu sosial yang bisa menghubungi FPNTT. Daya dorong lah untuk melakukan unjuk rasa. Seperti itu memang bisa dilakukan oleh di FPNTT seperti apa? Ini sesuai dengan panggilan kita Forum Pemuda NTT kan sosial kemasyarakatan ya. Jadi contoh salah satu dulu kita minta moratorium TKI TKW, Om Nando, karena kita lihat waktu itu banyak saudara-saudara kita yang pergi bekerja di luar yang buruh migran ya. Akhirnya mereka pulang itu ada juga yang permisi dia punya organ-organ tubuh juga yang hilang. Jadi sangat miris waktu itu. Akhirnya kita bersepakat untuk melakukan aksi demo waktu itu. Dan akhirnya puji Tuhan kita diterima sama Istana Negara. Kita bertemu juga dengan beberapa teman-teman di Deputi 4. Ya kita sampaikan aspirasi kita. Dan akhirnya kita bersyukur di follow up sama pemerintah. Dan waktu Pak Victor Laskodat dan Bapak Yosef Nesoi waktu mereka mulai di awal pemerintahan mereka itu, saya bersyukur mereka lakukan moratorium TKI TKW. Itu salah satu kontribusi kita. Artinya saat dibutuhkan dulu ikut menyuarakan beberapa human trafficking ini isu yang memang harus dihilangkan dari NTT dan ikut
Forum Pemuda NTT mengirimkan sejumlah anak muda untuk berunjuk rasa, memperjuangkan itu, betul. Agar mendapatkan awareness dari pemerintah. Iya. Kakak Adi, salah satu tantangan anak muda kita yang ada di Jabodetabek ya, persoalan lapangan pekerjaan. Akhirnya ketika banyak yang datang dari Lubamora, datang pertama kali ke sini masih kosong-kosong, belum punya banyak pengalaman. Akhirnya mereka awal-awal kemudian memberanikan diri untuk menjadi debt collector, untuk jaga di bisnis hiburan malam. Kadang-kadang mereka kemudian mendapatkan cukup banyak tantangan sebagai kerja. Seperti itu disiapkan juga wadahnya di FPNTT? Saya pikir itu mungkin teman-teman juga ada yang punya kesadaran, mereka membentuk suatu perusahaan yang akhirnya bekerja sama juga dengan tempat-tempat hiburan ataupun perusahaan-perusahaan yang untuk mengakomodir tenaga-tenaga terampil untuk bisa dapat bekerja juga sebagai security di situ. Begitu, Om Nando. Jadi fungsi FPNTT menyalurkan mereka juga? Ya, salah satu juga menyalur juga. Kakak Adi, Forum Pemuda NTT ini sudah berapa pengurus secara nasional selain di Jabodetabek? Oh, maksudnya DPW-nya? DPW-nya. DPW-nya memang sudah sekitar ada 18 atau 19. Oh, banyak juga. Ya, memang baru beberapa yang dilantik. Kayak yang sudah dilantik di Yogyakarta. Terus kepengurusan yang DPD yang ada di Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten. Terus di Jawa Timur sudah dilantik secara sah. Terus DKI sudah juga ya? DKI. Oh, jadi DKI ada lagi? Ada. Kalau kakak tuh dikomandani sama Om Greg. Gregorius Upideo. Oh, mantan calon bupati. Bupati nggak ada. Greg Upin masih ada peluang, bos. Tenang. Mungkin suatu waktu dia juga bisa diundang juga. Itu salah satu anak muda berpotensi kita. Ada terus wilayah mana lagi? Yang sudah persiapan juga, Bali juga persiapan, terus NTB persiapan, Riau persiapan, terus Bangka Belitung persiapan, Sulawesi Tenggara persiapan, semuanya persiapan. Om Nando, kalau memang ada juga teman-teman yang mau support juga, lebih cepat lebih baik begitu. Betul. Supaya fungsinya juga lebih banyak. Terus yang di Kupang juga sudah dilantik, Om Nando. Sudah ya? Tanggal 30 Desember kemarin. Siapa pengurus? Om Yosef Meba. Oke. Om Yosef mungkin akhir tahun ini beliau pensiun jadi pegawai negeri sipil. Oh, ASN ya? Iya, ASN. Jadi ada banyak juga yang terlibat di dalamnya itu. Ada teman-teman juga yang dari ASN, terus ada juga dari saudara kakak adik dong yang dari militer juga ada, terus kepolisian juga ada. Jadi semua kita menghimpun. Ada di dalam situ. Menarik ya. Jadi kakak Adi Dahlan berarti ketua nasionalnya ya? Ya, ketua nasionalnya. Ketua umum untuk untuk nasionalnya. Baik. Kakak Adi, ini kan tahun 2024 ini tahun selain kemarin sudah lewati Pilpres, Pileg, tapi masih ada satu yang menarik nih di penghujung tahun ini. Ada Pilgub. Pemilihan gubernur. Pilgub ya. Pasti dong FPNTT bakal didekati cukup banyak kandidat nih. Karena ibaratnya ya cukup banyak anak-anak muda yang dalam binaannya FPNTT yang bisa menjadi jurkam, bisa menjadi tim di lapangan dan lain-lain. Kira-kira kalau melihat posisi nih para kandidat yang pernah disebut-sebut di dalam podcast orang kita nih, beberapa nama yang bisa? Beberapa nama yang intens tuh ada satu Om Orias. Oke, OPM? Ya, Om Orias sudah bertemu kita juga dari beberapa waktu yang lalu. Oke, OPM satu. Terus yang kedua ada pembina kita, Bapak Melki Lakalena. Wow, Melki Lakalena. Beliau juga pembina. Terus ada juga saudara kita Ansilema juga. Ansilema masuk juga. Ansilema. Nah ini baru tiga ini. Tiga nama nih. Dan tiga nama ini memang tiga nama yang masuk dalam radarnya podcast orang kita juga. Oh begitu. Memang baru beberapa waktu yang lalu kita sudah ketemu Om Melki juga. Ya. Beliau siap katanya? Ya, beliau menunggu arahan-arahan dari pimpinan-pimpinan tertinggi dari Golkar juga. Oke. Begitu. Siap. Pada waktunya nanti misalnya sudah ada keputusan, misalnya
Melki Lakleda berhadapan dengan ASI. Kira-kira nanti FPNTT lebih pilih mana nih? Melki Pak ASI? Wah, ini nih memang berat ya? agak berat gitu. Berat apa kan? Tapi mungkin komunikasi politik dulu toh, ngobrol-ngobrol dulu. Kan politik kan begitu toh, jadi kita ada introduce-nya dulu. Mungkin dia ngobrol-ngobrol di orang kita dulu, ngopi-ngopi dulu, ya kan? Kalau bahasa itu kan kromo inggilnya begitu, komunikasi politik. Tapi kalau kromo kasarnya, wani piro. Canda. Oke, baik Kakak. Secara politik artinya melihat aja prosesnya ya. Partai politik kan boleh mengusung. Nanti akan pendaftaran di sekitar Juli ya. Juni pendaftaran. Ya kalau di podcast orang kita ada 10 nama Kakak. Oh, ada banyak juga ya. 10 nama yang cukup mengemuka ya, yang dibicarakan oleh publik. Dan kita lihatlah mungkin makin mengerucut nanti pada waktunya. Siap. Kakak Ade ingin menyampaikan untuk anak-anak muda kita nih Kakak, yang kadang-kadang masih bingung mau pilih jalan yang mana ketika mereka datang ke kota-kota besar nih. Kita tahu kan bahwa persoalan-persoalan kadang-kadang mereka belum menemukan jati dirinya sebagai misalnya ya ketika dia pulang dari sana kan anak sopan-sopan nih, anak NTT nih masih sopan-sopan dalam konteks datang ke Jakarta kemudian kaget di sini segala sesuatu ada. Dari haram jadah sampai ahli surga semua lengkap. Siap. Kira-kira untuk membuat mereka sedikit agak lurus, ya nakal bolehlah, tapi jangan bandel-bandel amat lah, jangan sampai merusak diri sendiri. Kira-kira ada tipsnya Kakak yang bisa? Saya pikir kendala urbanisasi yang besar-besaran dari NTT itu terkendala karena memang kesempatan untuk mencari pekerjaan kita di kampung kita kan cukup terbatas ya. Benar. Makanya pilihan itu kita harus datang merantau ke Jawa karena memang perputaran ekonomi terbesar yang ada di Indonesia kan kita tahu ada di Pulau Jawa. Betul. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita pun saudara Kakak Ade dong bahwa ketika saya mulai mengelilingi Indonesia, saya melihat bahwa jiwa orang NTT ini orang-orang perantau. Dan akhirnya saya lihat bahwa mereka eksis di wilayah mereka masing-masing. Kayak seperti di Kepri itu, saya lihat ada banyak sekali orang kita, mulai dari Batam, terus di seberang Tanjung Pinang juga itu banyak sekali. Jadi pilihan-pilihan kita punya saudara dorang untuk mau merantau sudah banyak pilihan. Tidak hanya Malaysia. Kalau tidak hanya Malaysia, di Kepri juga banyak, di Sumatera juga banyak, kayak di Riau juga, di Medan juga banyak, Sulawesi juga banyak. Jadi saya pikir tidak usah khawatir. Jangan kita terlalu mau urbanisasinya ke Jawa aja gitu. Pilihan-pilihan ke provinsi-provinsi lain juga ada. Dan banyak sekali orang-orang kita yang ada di sana. Saya lupa satu tadi. Di Kepri juga siap dilantik juga. Oh ya? Ya, di Kepri juga siap dilantik. Siapa di sana? Kita punya saudara dari Endelio, Yuven. Kita punya saudara Yuven ada di sana di Tanjung Pinang. Bukan Yuven, sorry. Om Asis. Asis Kasimjo. Asis Kasimjo. Kalau kita punya Ade Yuven dia di Melanesia. Saya lupa lagi. Kita punya saudara Asis Kasimjo dari Alor. Di Melanesia maksudnya? Ada organ juga yang lain yang di luar NTT juga. Jadi kumpulan untuk Indonesia Timur yang ada di Kepri itu. Jadi ada Papua, ada NTT, ada Maluku. Oke, baik. Itu tadi. Kemudian saya ingin lebih luas bahwa kadang-kadang kita sebagai ada isu-isu tertentu yang di Jawa ini misalnya Kakak pernah bahwa di Malang atau di Jogja pernah ada karena mungkin kenakalan anak kita sebagai anak pemuda kita yang bandel, yang kemudian anak-anak kita tuh dilarang ngekos di situ, dilarang tidak boleh diterima di sini karena alasan-alasan yang mungkin primordial ya karena kesalahan kita sendiri. Tapi kemudian menjadi general, pokoknya nggak boleh NTT kos di sini. Kira-kira solusinya seperti apa supaya susah kan cari kos di Malang, di Jogja lalu nggak boleh anak NTT masuk itu seperti apa kira-kira bisa dilakukan oleh ini harus pendekatan juga ke tua-tua terus anak-anak juga yang baru datang. Kalau bisa
mereka harus cari komunitas, Om Nando. Supaya ada juga yang membimbing mereka. Memang di kampus mereka punya komunitas kampus, tapi di luar kampus juga saya juga berharap mereka ada juga di IKB yang ada, yang tergabung di wilayah-wilayah yang contoh kayak seperti di Yogyakarta. Kalaupun nanti memang mereka sulit untuk mencari organisasi itu, nanti bisa hubungi kami. Karena kita punya ketua juga sudah ada di sana. Kita punya ketua Kristo. Jadi nanti mungkin bisa hubungi nanti ke saya, ya toh. Nanti ada nomor teleponnya juga akan saya sampaikan, nanti mungkin akan ditampilkan di layar nanti ya Om Nando, nanti dilihat nanti gitu. Jadi tidak cukup sulit lah sebenarnya. Ini sebenarnya jangan terlalu kita menjauhkan diri dari komunitas-komunitas itu, supaya kita bisa melihat apa yang menjadi kendala terhadap anak-anak kita dan kita bisa mencari solusinya. Masalahnya begini kakak, saya dulu ketika saya kuliah di Jogja ya, di tahun 2000, ketika kita terlalu bergaul dengan anak kita, yang ada malah kita lebih ke fun, ke party-party semata. Jadi kita tidak lagi fokus pada tujuan kita ke Jogja untuk kuliah. Jadi kayak akhir pilihan pada, mendingan saya sesekali aja deh ke acaranya NTT. Selebihnya saya lebih banyak bergaul sama anak Jawa, bergaul sama anak Batak, yang kemudian mempercepat proses saya kuliah. Terhadap dua hal itu, kakak seperti apa? Kita tahu bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Oke. Ya, contohnya seperti yang sampai Om Nando sampaikan tadi. Sebenarnya kan kita bisa memilih mana tempat yang layak dan mana yang tidak. Jadi bukan soal dengan siapa ya? Dengan siapa kan? Setiap orang kan juga pasti akan berubah. Nah, kalau di komunitas itu ada yang dituakan, kan itu bagus Om Nando. Ada orang tua toh yang bisa kita yang bisa monitor juga anak-anak kita di situ. Nah, itu penting juga. Contoh kayak kemarin itu kejadian yang ada di Jogja, sempat konflik kita punya anak-anak juga dengan anak-anak Maluku. Nah, itu cepat kita redam Om Nando supaya tidak bias kemana-mana. Ya, jadi kita kumpul waktu itu dengan bos saudara yang dari Maluku dan dari Papua. Kita juga bersama-sama berkumpul di, kalau nggak salah di Sleman ya waktu itu ya. Di Sleman, jadi kita membuat kayak seperti ada ritual adat di situ. Kita sampaikan permohonan maaf kita juga kepada Pak Sultan juga yang diwakili sama, kalau nggak salah waktu itu sama anaknya atau anak mantunya. Terus ada juga Ibu Bupati juga hadir juga. Bupati Sleman. Ya, Bupati Sleman kita juga melakukan permintaan maaf. Ya, kita berharap bahwa anak-anak NTT juga bisa terus dapat bersekolah juga di Yogyakarta. Iya. Dan ini juga kejadian juga hampir sama juga di Bali begitu Om Nando. Iya, saya dengar itu. Iya, di Bali juga itu. Jadi masyarakat Bali juga sampai mereka harus bikin suatu kayak tulisan di kertas gantung di tempat-tempat kos, mereka tidak menerima anak-anak yang dari NTT. Iya, Sungguh miris. Miris sekali. Sungguh miris. Tetapi puji Tuhan luar biasa, 2 minggu lalu waktu saya ke Bali, saya bertemu dengan pengurus-pengurus kita, khususnya dari Sumba ya, Sumba waktu itu. Saya sempat ngobrol bagaimana ini kondisi ini. Dia bilang, kakak cukup baik sekarang. Jadi mereka sudah mulai datang ke kantong-kantong anak-anak kita, mulai mengedukasi Om Nando. Jadi mengedukasi supaya kedepannya itu kita harus bisa terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat, jangan gampang terpancing. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kadang-kadang jurnalis ini juga terkadang terlalu cepat memblow up masalah ini. Padahal kan banyak juga masalah-masalah lain juga yang lebih besar dari ini. Sehingga kita juga merasa kayak seperti dijurnalisir, bahwa orang NTT ada di situ bikin masalah. Tidak juga seperti begitu. Tapi kan juga menjadi refleksi juga. Iya. Memang kadang-kadang kita bikin masalah juga. Jadi Iya. jangan terlebih berlebih terhadap adik-adik kita yang bandel. Tidak bela juga Om Nando. Karena memang mungkin keadaannya begitu toh. Tapi banyak juga persoalan-persoalan yang lain. Iya sih, sepakat. Saya pikir ini kayak seperti menutup-nutupi juga persoalan-persoalan yang lain begitu. Iya, siap kakak. Iya.
Siap. Dan sempat 3 hari yang lalu kejadian juga di Jalan Dewi Sri di Bali itu. Akhirnya cepat diredam. Syukurlah. Cepat diredam. Ya begitulah. Iya. Makanya fungsinya organisasi itu di situ Om Nando. Ketika ada masalah, Cepat. forumnya yang bergerak. Contoh hari ini Om Nando, kita atas kesadaran bersama-sama semua anggota, jadi luar biasa Om Nando. Anak-anak kita ketika kita share di grup, ini kejadian ada adik-adik kita yang memang kayak seperti disiksa ataupun yang tidak diperhatikan dengan baik oleh majikannya. Akhirnya ketika kita selamatin, kita juga melihat bahwa ini permintaan dari kampung tuh, orang tua mereka juga pengen anaknya dipulangin. Jadi akhirnya kita urunan masing-masing Om Nando. Ada yang 50.000, 100.000. Akhirnya ya udah yang ada di tangan kita itu kita serahkan. Jadi kita sering berkolaborasi juga dengan kantor Badan Penghubung. Saya terima kasih banyak kepada Pak Donald Ishak ini. Beliau luar biasa sekali. Kolaborasi yang cepat sekali. Sehingga kalau ketika kita tahu ada adik-adik kita yang perempuan itu, kita sering telepon Pak Donald. Akhirnya beliau siapin tempat di kantor Badan Penghubung untuk menampung saudara-saudara kita yang perempuan. Begitu Om Nando. Oke. Saya dengar terakhir juga Forum Pemuda NTT juga ikut bantu mendukung salah seorang pemuda yang lagi berkontestasi di X Factor, benar? Oh iya dong, itu anak asli NTT tuh. Bisa diceritakan Kakak? Ya, jadi sekitar 2 minggu lalu, 2 minggu lalu tuh, saya baru pulang dari mana waktu itu ya? Baru pulang dari NTT, baru pulang dari Kupang ya, baru pulang di Kupang. Diteleponin sama salah satu pengurus kita dari Bali, Pak Benyamin Seran. Iya. Pak Benyamin Seran telepon kakak, minta dukungannya untuk kita pun saudara Kristo Mau yang sudah masuk di 5 besar kemarin. 5 besar. Jadi sudah 2 minggu ini kita nonton ke sana bersama dengan Bapak Donald Ishak. Oke, di gedung RCTI ya? Di RCTI. Dan akhirnya Kristo Mau ini lolos ini 3 besar sudah masuk grand final ini. Wow, kapan grand finalnya? Minggu depan ini. Wow, ini kayak harus seru. Katanya PJ Gubernur bakal datang. Iya, sudah disampaikan melalui perwakilan beliau, Bapak Donald, informasinya beliau nanti mau datang. Jadi Kristo ini apa? NTT mana dia? Dia dari Maumere. Papanya Maluku, mama Maumere. Tapi dia lahir besar di Maumere, di NTT. Ini makin membuktikan salah satu bahwa kekuatan kita selain di bidang olahraga dan lain-lain, tapi juga di bidang tarik suara ya. Ya, seni budaya itu kita kuat sekali ya. Siap. Apalagi bicara tentang tenun ikat ini ya. Saya lihat Kakak Adi pakai Sumba nih kan? Sumba. Siap. Saya lagi kebetulan pakai yang Maumere nih. Maumere. Jadi kita harus promo terus ini Om Nando. Ini yang menjadi kekayaan kita. Ini budaya kita nih. Ya. Dan ini mahal karena langsung dilakukan oleh tangan-tangan ibu kita yang luar biasa, perempuan-perempuan NTT yang bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi di tengah-tengah mengurus membesarkan anak, mereka menenun. Serius. Ikut membantu ekonomi suaminya atau ekonomi rumah tangganya. Siap Kakak, tidak terasa kita sudah di penghujung. Siap. Saya ingin closing statement dari Kakak Adi selaku Ketua Umum Forum Pemuda NTT untuk menggerak atau meminta anak-anak muda NTT untuk makin terus aktif di organisasi, terlibat dalam kolaborasi-kolaborasi baik berkaitan dengan isu-isu NTT. Silakan bisa disampaikan. Baik, saya sampaikan bahwa terakhir ini ada permintaan dari Papua Selatan, Om Nando, bahwa kita juga sudah ditunggu di sana. Bahkan surat mandat Pak Sekjen juga sudah bikin buat pengurus di Papua Selatan. Jadi kita tuh ada sekitar mungkin ada 4 suku terbanyak yang ada di Papua Selatan tuh, termasuk NTT. Wow. Okay. Jadi nanti mungkin kita akan nanti melantik teman-teman yang ada di Papua Selatan, di Merauke. Melalui podcast ini saya juga berharap teman-teman dari provinsi lain yang belum kita datang juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan kita di organisasi ini, karena ini organisasi lahir dari kita, difungsikan untuk kita dan untuk menjadi berkat buat kita semua orang NTT yang ada di mana saja. Mungkin kita baru mulai di Indonesia, tapi nanti misalnya Tuhan izinkan ini terjadi juga, kita bisa
melalang buana ke negara-negara lain, wah ini luar biasa. Teman-teman di Australia, di Perth juga sudah siap. Om Nando, bahkan salah satu pembina kita tuh Bapak Brigjen Yosafat Duka. Bapak Yosafat Duka juga kemarin berkeliling ke Brunei Darussalam, ke Malaysia. Ya, tuh beliau juga sampaikan bahwa di sana juga sudah ada juga orang-orang kita sudah mau bergabung juga. Terima kasih banyak Kakak Adindale, Ketua Umum Forum Pemuda NTT Nasional. Demikian percakapan kami dengan Kakak Adi yang sudah puluhan tahun di kawasan Jakarta, memimpin anak-anak muda di daerah Jabodetabek dan juga saat ini menjadi Ketua Umum untuk Forum Pemuda se-Indonesia, di mana melalui forum ini menggerakkan kekuatan anak muda untuk berpartisipasi secara aktif untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan juga beberapa isu-isu politik yang memang sesuai dengan visi misi FPNTT. Mereka menyuarakan misalnya perjuangan melawan human trafficking, perjuangan isu-isu lainnya yang menjadi salah satu fondasi visi misi dari FPNTT. Demikian podcast orang kita, salam manis untuk Fluba Mora tercinta.